Hai pemirsa Liputan 6, hari ini kita akan membahas kabar yang menarik khususnya bagi para calon jemaah haji Indonesia ataupun juga jemaah haji Indonesia, di mana yang terbaru Presiden Prabowo Subianto ini berencana membangun sebuah kampung jemaah Indonesia di Arab Saudi. Nah, yang penasaran kira-kira seperti apa sih konsepnya, apa saja manfaatnya, dan apakah hal ini akan menjadi solusi bagi masalah haji di Indonesia? Kita akan bahas langsung yang sudah bergabung bersama saya, Wakil Kepala BP Haji Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat siang Bang Daniel. Selamat siang, Mbak Regina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah join Bang Daniel berbicara mengenai ide kampung jemaah Indonesia ini sendiri. Apakah sudah dibahas sebelumnya oleh pemerintah dan atau Pak ini merupakan gagasan baru dari Presiden? Pertama, memang Presiden Prabowo kan memberi perhatian khusus sejak dulu ya, sejak dulu ketika beliau maju sebagai Presiden 2014, 2019, 2024, memang beliau ingin mendirikan satu otoritas khusus mengelola perhajian setingkat kementerian. Nah, pada ketika beliau menjadi Presiden, beliau mendirikan Badan Penyelenggara Haji yang pada saat ini saya dan Gus Irfan pimpin. Nah, memang salah satu fokus Presiden adalah bagaimana agar haji kita itu tidak sekedar menunaikan aspek ritual, tapi Hmm. dia juga memenuhi aspek kebangsaan di satu sisi, di sisi lain aspek ekonomi. Artinya dia Hmm. punya upaya menstimulus nilai-nilai kebangsaan karena dulu bapak-bapak bangsa kita itu adalah para haji-haji. Kemudian kedua aspek ekonomi, dampak ekonomi. Nah, di sisi ekonomi inilah kemudian Presiden menginginkan ada kampung haji di Hmm. Saudi Arabia, khususnya di Tanah Haram di Mekah. Fungsinya apa? Fungsinya pertama tentu untuk menampung jamaah haji kita bisa berada di satu komplek yang disebut dengan perkampungan dan jaraknya Hmm. tidak terlalu jauh ke Masjidil Haram. Kemudian kedua, tujuan utamanya supaya cash outflow itu tidak terlalu besar, agar uang dari sektor perhajian itu juga bisa kembali ke dalam negeri. Artinya perkampungan haji itu dikelola murni seluruhnya oleh pemerintah Indonesia atau badan usaha milik orang Indonesia atau badan usaha milik negara. Arahnya adalah Hmm. supaya cash inflow juga terjadi lebih besar dibandingkan dengan cash outflow. Jadi tujuannya adalah pengembangan ekonomi secara ritual supaya lebih efektif juga pelaksanaan ibadah dekat dengan Masjidil Haram dan seterusnya. Hmm. Namun kan ini bukan pekerjaan mudah, Mbak Iya. Regina. Kenapa bukan pekerjaan mudah? Karena tahap dari keinginan presiden ini masih dalam tahap pembicaraan antara presiden dengan putra mahkota Arab Saudi atau Muhammad bin Salman. Nah, proses pembicaraan inilah yang kemungkinan harus dimatangkan kembali oleh kedua pemimpin negara tersebut. Nah, kita tentu nanti menunggu pertemuan antara Presiden Prabowo yang memang sudah berencana akan bertemu dengan putra mahkota MBS atau Muhammad bin Salman. Nah, setelah pembicaraan itu tuntas, tentu secara operasional dan teknis baru Hmm. kita bisa mengakselerasi realisasinya, Mbak Regina. Baik, Bang Daniel, tadi kan memang ini masih dalam tahap pembicaraan begitu ya, Bang. Tapi apakah Ya. sudah ada konsepnya belum sih, Bang? Kira-kira ini nanti akan seperti apa? Apakah memang lebih ke permukiman? Apakah kelayanan ibadah atau pusat logistik atau kayak apa, Bang? Iya, dia jadi one stop services lah. Jadi Hmm. ini pusat perhotelan lah, hotel yang di situ bisa menampung jamaah umroh dan jamaah haji kita. Artinya kenapa saya sebut one stop services? Artinya selain kita menyediakan akomodasi hotel untuk jamaah haji dan jamaah umroh asal Indonesia, itu kan artinya kegiatan ekonomi di Mhm. perkampungan itu atau di hotel khusus jamaah haji dan umroh Indonesia itu Mhm. juga berasal dari Indonesia. Misalnya komoditasnya,
Misalnya makanannya, misalnya kan makan satu hari 3 kali disediakan oleh hotel. Itu semua bahan bakunya kok berasal dari komoditas-komoditas dari Indonesia. Kenapa begitu? Karena Mbak, setiap tahun jamaah haji dan umroh kita itu mencapai Hmm. angka 2 jutaan jamaah. Ditambah Hmm. lagi nilai ekonomi yang berputar di seputar kegiatan perhajian itu nilainya bisa mencapai 60 triliunan. Dan itu adalah nilai yang sangat besar untuk bisa menjadi salah satu pengungkit pembangunan kita atau pengungkit pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia. Makanya Presiden punya perhatian khusus Hmm. agar haji itu punya triple effect, kira-kira begitu. Triple effect itu adalah Oke. efek ritual, bagaimana lancar, aman, efisien, efek ekonomi, dan efek kebangsaan atau efek Hmm. kami sering nyebutnya efek peradaban dan keadaban. Dengan triple efek yang Bang Daniel tadi sampaikan gitu ya, apakah kemudian proyek ini tuh nantinya bisa membantu masalah-masalah, klasik dari penyelenggaraan haji itu Bang? Seperti kan yang kita ketahui masalahnya adalah biasanya akomodasi, konsumsi, transportasi gitu Bang. Ya, itu ini salah satu upaya, tentu Mhm. bukan satu-satunya upaya. Ini adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah-masalah misal tadi yang Mbak Regina sebutkan, Mhm. akomodasi, keterbatasan akomodasi kita yang sangat tergantung dengan akomodasi-akomodasi yang disediakan oleh hotel-hotel pihak lain di Saudi Arabia atau pihak ketiga di Saudi Arabia, termasuk terkait dengan catering dan segala macam. Kan selama ini bahan baku catering-catering kita padahal masakannya masakan Indonesia, tapi Mhm. banyak sekali bahan bakunya justru tidak berasal dari Indonesia. Indonesia. Artinya kan ada potensial loss di situ. Nah, inilah yang ingin ditutupi oleh Presiden. Nah, di sisi Mhm. lain juga kalau kemudian jamaah haji kita punya apa satu hotel yang bisa menampung seluruh jamaah haji kita atau seluruh jamaah umroh kita, itu akan sangat memudahkan untuk mengkoordinirnya terutama pada saat musim-musim haji. Secara teknis itu akan sangat memudahkan organisir dari pelaksanaan haji tahun-tahun berikutnya. Tapi apakah akan berpengaruh ke biaya haji juga nggak sih Bang? Mungkin nanti akan jadi lebih murah atau seperti apa gitu? Bisa, karena bisa berdampak tentu ke biaya haji karena Mhm. memang hotelnya misalnya itu kan dikelola langsung oleh pemerintah misalnya dalam hal ini bisa BUMN atau bisa juga skemanya public private partnership artinya Mhm. atau P3 kerjasama antara swasta dengan pemerintah Indonesia. Nah, jadi Mhm. banyak skemanya dan ini bisa jadi salah satu komponen pemotong kos biaya haji karena memang concern presiden ingin memastikan bahwasannya biaya haji itu Mhm. bisa lebih efisien atau bisa lebih murah yang dibayarkan oleh jamaah. Di sisi lain banyak cara-cara lain, misalnya kita ingin terus mendorong fungsi-fungsi BPKH, Badan Mhm. Pengelolaan Keuangan Haji, supaya bisa menghasilkan nilai manfaat atau keuntungan dari investasi dana haji jauh lebih besar karena selama investasi dari dana haji relatif stagnan Mmm. hasilnya. Oleh sebab itu perlu kita dorong supaya kinerjanya bisa lebih baik supaya bisa membantu menekan kos biaya haji. Berarti Bang Daniel ada potensi ekonomi atau diplomasi juga ya yang bisa diperoleh, lewat proyek ini sendiri gitu ya? Betul betul, Heeh. ada apa, multiplier efek ekonomi Mhm. bagi, ekonomi dalam negeri kita, karena kesempatan ekspor komoditas yang jauh lebih besar begitu. Mhm. Kemudian, fungsi dari apa namanya, kampung haji atau hotel haji yang diinisiasi presiden itu juga akan mengurangi cash outflow dari dalam negeri Mmm. kita ke luar negeri. Kenapa? Karena ketika ada hotel itu berarti kan cash outflow-nya bisa dikurangi karena biaya akomodasi, biaya hotel dan segala macam itu akhirnya nanti lari ke dalam negeri lagi, ke Indonesia lagi karena
perkampungan itu atau hotel itu milik Indonesia. Oke. Nah, Bang Daniel sendiri kalau dari, BPHJ ini sudah dilibatkan belum dalam pembicaraan terkait dengan kampung, haji ini sendiri di Arab Saudi? Ketika Presiden Heeh. menunjuk saya dan Pak Mhm. Kepala itu sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, kalimat pertama yang beliau sampaikan adalah mulai inisiasi untuk membangun kampung haji di Saudi Arabia atau di Tanah Haram. Nah, ya tentu pada saat ini kami mulai mengkaji apa potensi-potensinya, tahapan-tahapannya sambil menunggu pembicaraan tingkat tinggi antara presiden dengan putra mahkota Arab Saudi, begitu Mbak. Untuk lokasi udah ada pembahasan belum sih Bang Daniel? Apakah, maksudnya seberapa luas gitu? Tadi kan Bang Daniel sempat menyebut kalau bisa menampung seluruh jemaah haji yang jumlahnya tadi juga 2 juta Dua, lebih gitu. kalau jamaah tahun itu 200 ribuan. Jadi Kalau juta itu akumulasi, oh akumulasi. akumulasi dari jamaah haji dan umroh yang berangkat Oke, ke Saudi Arabia setiap setiap tahun ya? tahunnya. Kalau jamaah haji Mhm, kan setahun cuma sekali tuh naik iya, haji, artinya jamaah haji kita rata-rata itu sekitar 221 ribu. Nah, ribu. tentu harapan kita kampung haji bisa menampung sebesar itulah kira-kira. Mhm, Kalaupun tidak bisa misalnya 50% dari jumlah jamaah haji kita bisa ditampung di situ. Nah, terkait dengan tempatnya di mana, kemudian mhm, bentuknya seperti apa, pembicaraan tentu akan sampai ke situ apabila pembicaraan tingkat tinggi tadi yang saya sebutkan antara mhm. presiden dan putra mahkota itu sudah tuntas, Mbak Regina. Sekarang sedang di tahap mana Bang Daniel pembicaraannya? Masih tahap pembicaraan lanjutan dan Heeh, kesepakatan lanjutan antara presiden dengan putra mahkota. putra Kalau mahkota. kemudian sudah selesai pada Mhm, proses ini, tentu presiden tinggal melakukan perintah lebih lanjut dan kami mhm. bisa melanjutkan hal-hal teknis proses persiapannya. Oke. Nah, Bang Daniel, jika proyek ini nanti terrealisasi begitu ya katakanlah, nah siapa yang akan mengelola kawasan tersebut? Apakah akan di bawah Kementerian Agama atau kedutaan atau ada badan khusus nanti yang akan mengelola? Ya, Mbak Regina kan semenjak didirikan Badan Penyelenggara Haji, maka Mhm, undang-undang sedang direvisi. Proses revisinya sedang dilakukan. Mulai 2026, mhm, seluruh otoritas perhajian itu di bawah kendali Badan Penyelenggara Haji atau apapun namanya nanti, karena sekarang proses apa undang-undang sedang direvisi dan mhm. kemungkinan otoritas haji semuanya itu menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Haji, tidak Oh, lagi di Kementerian Agama mulai baik. 2026 nanti. Nah, terkait Mmm. misalnya kampung haji ini nanti yang melakukan pengelolaan siapa, nanti kita lihat. Saya belum mampu jawab terkait dengan itu. Yang jelas perintah inisiasi persiapan kampung haji itu disampaikan kepada kami oleh Presiden. Nah, oleh sebab itu kalau nanti pembicaraan tingkat tingginya sudah selesai, kami akan segera melanjutkan. Tapi ada target nggak sih Bang Daniel kapan kira-kira, tahapan konkret dari pembangunan ini akan dimulai gitu kira-kiranya? Kalau Presiden berharap bisa secepatnya. Kenapa? Secepatnya ya? Karena tadi saya sebutkan ini akan sangat tergantung dengan pembicaraan tingkat tinggi. Mhm, Karena kalau pembicaraan tingkat Presiden dengan putra mahkota belum tuntas kan mhm. agak apa eh, agak belum bisa kami laksanakan dengan sesegera mungkin. Baik. Nah, Bang Daniel, satu pertanyaan terakhir ini dari saya terkait dengan kan kemarin Presiden Prabowo ini banyak juga nih di media itu mengatakan bahwa presiden ingin menurunkan ongkos haji, masih belum Ya, puas begitu dengan, ya. biaya haji yang sekarang. Ini memang masih possible, masih mungkin nggak Bang Daniel? Kalau mungkin, gimana sih caranya gitu? Masih possible, Mbak, sangat Mmm, memungkinkan. Kenapa? Karena misalnya ya, waktu tinggal jamaah haji kita di Saudi itu sangat lama, 40 mhm, hari. Jadi kalau kemudian kita bisa potong 10 hari saja, misalnya 30 hari waktu tinggalnya, atau mhm. bisa lebih ringkas misalnya jadi 20 hari, gitu. Itu akan sangat meringankan biaya tinggal di sana. Karena itu yang
Hmm. yang sangat menentukan. Kedua, misalnya penerbangan. Kalau kemudian kita tidak charter pesawat, karena sekarang skemanya kita charter, artinya jamaah haji kita itu bayarnya jadi 4 tiket. Pulang kan berangkat pesawatnya pulangnya itu kosong. Nah, itu yang juga harus dibayar oleh jamaah. Nah, kalau saja kemudian kita bisa mendorong tidak charter, artinya ya mereka bayar 2 tiket saja berangkat dan pulang gitu. Itu akan sangat sangat Hmm. meringankan. Itu akan sangat tergantung dengan nanti skema yang mau kita bicarakan dengan penerbangan. Karena rata-rata kan penerbangan ini kita pakai berangkat tapi pulangnya kosong mereka. Ya. Nah, itu yang mau kita bicarakan juga Kementerian Pariwisata Arab Saudi, bagaimana caranya supaya pesawat kita yang pulang itu juga bisa mengangkut penumpang. Misalnya kan musim haji itu biasanya jamaah orang Arab Saudi itu biasanya berwisata ke banyak negara atau ke Indonesia. Kita arahkan supaya mereka berwisata ke Indonesia dan itu akan sangat bisa membantu penerbangan menekan kos nantinya. Nah, kemudian ketiga bisa juga terkait dengan apa namanya akomodasi tadi. Kalau kita punya akomodasi di Saudi Arabia misalnya akomodasi kampung haji atau hotel haji yang diinisiasi presiden itu pasti juga bisa menekan kos dan banyak lagi Hmm. kos-kos yang sebenarnya bisa kita telusuri kalau istilah Pak Prabowo telusuri secara detail Hmm. kos-kosnya mana yang bisa dikurangi tapi tidak mengurangi kualitas pelayanan begitu Mbak Regina. Berarti ini masih di tahap, pembicaraan juga Bang Daniel dan apakah akan direalisasikan gitu kan tadi Bang Daniel menyebut terkait dengan, hari mungkin yang biasanya 40 hari kita bisa kurangi menjadi 30 Iya, atau, lain-lain opsinya itu untuk penurunan biaya haji itu nanti kira-kira akan efektif dilakukan atau ya, seperti apa? itu akan menjadi opsi di musim haji berikutnya. Karena kan Oke. kalau tahun ini kan setelah presiden perintahkan harus turun, kita menurunkan ongkos haji sampai 4 juta. Nah, Mhm. tentu kita berharap tahun depan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto itu bisa kita turunkan lebih banyak lagi. Tentu dengan salah satu cara-caranya tadi saya sebutkan yang masa Ya. tinggal terlalu lama, Mhm. kemudian ongkos transportasi pesawat terbang dan akomodasi. Kira-kira begitu, Mbak. Baik Bang Daniel, semoga tentunya, proyek-proyek ini menjadi solusi begitu ya bagi jamaah haji Indonesia dan Insya Allah. mempermudah juga dan berdampak positif pastinya. Kita tunggu update-nya nanti kira-kira seperti Ya, apa realisasinya juga ya Bang Daniel. Terima baik Mbak kasih Regina. sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Liputan SCTV Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat Sama-sama, siang, sehat Mbak Regina. selalu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.